Selamat datang di SMA Pangudiluhur Vanlit Berasrama Montilan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji uji kompetensi mahasiswa PPG. Perkenalkan, saya Justina Fani Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten. Saat ini saya mengajar matematika wajib di kelas 11 di SMA Pangudiluhur Vanlit Muntilan. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 dengan materi pokok barisan dan deret dan submateri barisan aritmatika. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Oke, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Silakan sebelum kita mulai pembelajaran dicek dulu kebersihan di sekeliling kalian semua. Sama-sama bisa dibuang dulu. Lalu peralatan laptop dan buku atau tulis jangan dikeluarkan. Hari ini apakah ada anak yang tidak hadir ya? Ada Bu. Siapa saja? Nandro sakit, Gladys izin sama Billy izin. Oke, berarti tiga. Terima kasih. Terus kita mulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong siapa yang akan memimpin doa? Ya Bu. Oke, silakan. Oke baik teman-teman, marilah kita bersama yang berdoa. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Teman Romo Vanlit doa Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Pak. Nah, di sini saya punya sebuah kata motivasi. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya untuk membaca dan mengartikan menurut kalian itu apa nih artinya? Oh, oke, Grace, silakan. Berdiri apa? Oh, berdiri boleh. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal berpeluang pengetahuan dan mengenal kehidupan. Kalau menurut saya berarti kita tuh pergi ke sekolah tuh bukan cuma semata karena biar absennya keisi dan lain-lain, tapi kita harus selalu belajar hal baru dari sekolah. Oke, ya, terima kasih Grace. Kita kasih applause untuk Grace. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi mungkin di sini juga ada artinya seperti kita itu nggak cuma mengejar ilmu kalau ke sekolah, nggak cuma mengejar ilmu ataupun nilai kalau ke sekolah, tapi kita juga belajar yang lain, yaitu belajar tentang kehidupan. Dimana contohnya ya, kalian juga belajar di sekolah itu kan belajar bersosialisasi dengan teman-teman, terus juga beradaptasi, toleransi ya. Terus juga kalau di matematika sendiri itu kalian juga belajar tentang kehidupan. Tahu nggak apa? Ya tahu. Jadi kalau di matematika itu berarti kalian belajar untuk pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Oke, ya. Jadi saya harap selama pembelajaran hari ini kalian tetap bersemangat pantang menyerah walaupun saya memberikan soal-soal yang mungkin di luar nalar kalian. Nah, saya mau kasih pengantar dulu nih tentang apa yang mau kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa membantu saya untuk menyampaikan apa yang ada di depan ini? Oke, Kamel. Gunakan alat berdiri tepat dengan mengasahnya motor kalau dibayar kalau biar kita kelas tidak saya akan Gak pernah.
4. Waduh, pintar sekali. Berarti kalau yang cermati, tadi 2.000, 3.000, 4.000 itu merupakan suatu susunan atau barisan dari suatu bilangan. Nah, barisan bilangan itulah yang saya bisa pelajari. Oke, terima kasih Kamel. Silahkan duduk. Nah, saya bacakan dulu untuk kompetensi dasarnya. Untuk KD 3.6-nya itu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Lalu KD 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk di situ pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan amplitas. Indikatornya yang pertama mengidentifikasi fakta pada barisan aritmatika serta masalah yang terkait. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Ketiga, menyelesaikan dan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk tujuannya, diambil dari indikator yang tadi ya, yaitu yang pertama mengidentifikasi fakta pada barisan aritmatika serta masalah yang terkait dengan tepat, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat, percaya diri, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyelesaikan dan menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk materinya sendiri, materi pokoknya itu adalah barisan dan deret. Lalu di situ ada beberapa subbab. Nah, subbab yang akan kita pelajari hari ini itu adalah barisan aritmatika. Nah, apa sih manfaatnya mempelajari materi barisan dan deret ini? Itu sebenarnya banyak kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin tidak tahu kalau itu ternyata tentang barisan dan deret. Contohnya itu perhitungan bunga, entah itu bunga bank atau bunga yang lainnya. Terus juga anuitas. Selain itu juga ada pertumbuhan dan peluruhan. Nah, untuk rencana kegiatan kita pada hari ini, yang pertama itu kalian akan saya bagi di dalam 6 kelompok. Lalu setelah itu di dalam kelompok kalian akan saya minta untuk mencermati LKPD dan juga menyelesaikannya dengan cara berdiskusi. Lalu yang ketiga, silakan nanti kalian setelah berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang ada, kalian akan saya beri tugas untuk mempresentasikan. Tetapi kan tidak semua harus presentasi. Nanti akan saya pilih 2 kelompok untuk presentasi dan sisanya yang 4 kelompok itu berarti bertugas untuk memberikan tanggapan. Nah, untuk teknik penilaiannya sendiri ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu ada sikap dengan cara observasi, pengetahuan itu dilihat dari hasil post-test dan juga LKPD, serta keterampilan itu juga dari hasil post-test dan juga LKPD. Sekarang kita mulai untuk pretestnya terlebih dahulu. Silakan kalian bisa buka Google Classroom. Lalu di situ ada link quizzes. Silakan dibuka. Dan untuk pretest ini menggunakan quizzes, silakan nanti kalian joinnya dengan menggunakan nama asli kalian ya, karena akan saya pakai untuk pembagian kelompok. Tunggu sebentar untuk kodenya.
Ayo, kembali mana lagi? Ini saya benar semua dia 30 aku 28 aku lebih cepet tapi dia lebih cepet saya. Itu jawabannya 24. Yang pertama, panik gak? Sorry, Vin. Silakan kalian baca dan cermati di situ petunjuk-petunjuknya. Kalau permasalahannya kita lihat dulu. Ada berapa permasalahan? 2. Permasalahan 2. 3. Ada 3 ya. Permasalahan pertama tentang apa ya? Permainan kata-kata. Oke. Permasalahan kedua. Tentang tarif parkir. Oke. Permasalahan yang ketiga. Ya, menentukan rumus nanti ya. Rumus untuk barisan aritmatika. Di sini untuk aturan dari permainan konsep kata itu kalian diminta untuk apa? Apa? Menentukan posisi, rajin dan satu kata. Oke, dengan aturan apa saja ya? Tidak boleh berjalan. Ya, tidak boleh berjalan mundur. Terus apa lagi? Hanya boleh melewati satu kata, dan tidak.
dari satu pasang, lalu nanti 2 pasang, 3 pasang, dan yang terakhir adalah 4 pasang. Oke. Nah, untuk perasaannya, jika yang anaknya punya posisinya itu satu pasang katak, maka yang digunakan itu hanya 2 daun yang ditempati oleh katak pertama kali dan juga 1 batu. Jadi yang sisanya ini dianggap tidak ada, tidak digunakan. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, untuk pergerakannya berarti saya kasih contoh untuk yang 1 katak ya. Mau cewek dulu atau cowok dulu nih? Ada yang menghitung langkah, ada yang menghitung loncatan ya. Ini berarti 1 langkah, terus 2 loncatan, 2 langkah. Berarti totalnya kalau 1 pasang langkahnya ada 2, loncatannya ada 1. Nah, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, ada anggota kami. Aku Alexander. Saya Devona. Saya Angelika Nurul. Saya Tiara Anannya. Saya Kevin. Oke. Halo Kevin. Oke. Ini dari permasalahan itu yang konsep kotak kata itu dari kelompok kami mendapat ya ini hasilnya. Ini yang pertama yang satu kata saja itu ada 1 loncatan 2 geseran, jadi total langkahnya ada 3. Terus untuk yang kata 2 kata itu dapat 4 loncatan 4 geseran dan totalnya ada kakak. Dan yang untuk 3 kata dapat loncatan 9 geseran 6 dan langkahnya 15.
Terus ya seterusnya sampai saya. Nah, terus lanjut ke dapat n-nya berapa? Banyak loncatan tuh kami dapatnya n pangkat 2. Terus juga yang geseran dapatnya 2n. Jadi kalau dijumlah n pangkat 2 tambah 2n. Untuk permasalahan 2 yang soal tukang parkir tadi, suku pertama A-nya dapat 2.000, suku keduanya dapat 3.000, suku ketiga dapat 4.000. Jadi suku ke N-nya 1.000 tambah 1.000 N, atau biar lebih bagus N plus 1 dikali 1.000. Ini untuk permasalahan 3 yang dimana suku pertama A, suku berikutnya selisihnya B. Nah, jadi dapatnya suku pertama A, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B, suku keempat A plus 3B. Jadi kami dapat suku ke N-nya adalah A plus N-1 kali B. Sekian dari kami, terima kasih. Kelompok yang lainnya 2, 4, 5, 6 bisa memberikan tanggapan. Mantap. Sudah cukup baik dan mudah dipahami, Bu. Mudah Hasilnya sama tidak dengan jawaban saya. Sama, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu bisa kembali ke kelompok 1. Kita kasih untuk selanjutnya silakan mempersiapkan diri di depan dari kelompok 3. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi kami dari tugas diskusi Bu Fani, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing dulu. Yang paling ujung sana ada Gala, yang kedua ada Gambel, ketiga ada Hana, dan keempat ada Bibi, dan dengan saya sendiri, Theo. Jadi kita mulai dari permasalahan pertama. Permasalahan pertama adalah menghitung banyak pasangan kata dengan banyak loncatan dan banyak geseran. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa pasangannya ada satu dan pasangannya satu, di mana ada satu kata pasangannya dan satu kata depan. Dengan banyak loncatannya satu, banyak geserannya 2. Berikutnya yang 2 pasangan itu terdapat 4 loncatan dan 4 geseran. Berikutnya juga yang ketiga. Dari sini kita tahu bahwa banyak loncatan dapat dihitung dengan rumus n pangkat 2, di mana n sebagai banyak pasangan kata. Lalu di permasalahan kedua, kita mengetahui di permasalahan kedua adalah mengenai tarif parkir, di mana tarif parkir 1 jam pertama adalah 2.000, baru jam kedua dan jam berikutnya ditambah 1.000, sehingga kita dapat rumus suku KN-nya adalah A plus NB min B, atau 2.000 plus N dalam kurung 1.000 min 1.000. Lalu permasalahan ketiga adalah menentukan rumus, di mana suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah A plus B, suku ketiganya adalah A plus 2B, suku keempatnya adalah A plus 3B. Dapat kita simpulkan bahwa suku KN-nya adalah A plus N B min B. Simpulkannya dengan bahwa dari suku keempat itu dari hasil 4B dijadikan 3B. Itu sama aja seperti kita mengurangi 1B. Kita kasih plus dulu untuk kelompok. Kalau saya lihat dari hasil kelompok 1 dan kelompok 3 presentasi itu sudah benar ya. Jadi saya rasa kalian sudah cukup paham untuk menentukan rumus umum dari suatu barisan. Kalau menarikkan kesimpulan, apakah ada anak yang bisa, satu anak untuk membantu saya bermain game di depan? Tapi teman-teman yang lain tolong bantu mengarahkan. Oke, silakan. Masa plus minus, bro? Nggak ada minus tadi. Ada jiwa dia. Menarikkan kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari, untuk pengertian dari barisan aritmatika itu berarti apa ya? Siapa yang mau menjawab? Saya Oh, oke. barisan aritmatika itu barisan
Ya, betul. Beda itu B tambahnya, rumusnya adalah UN dikurangi UN di sana. Oke. Lalu untuk masuk ke N dari barisan aritmatika itu berarti apa? Tadi sudah ditentukan? Ditentukan? Oke, silakan. Pilih. A plus N 1 kali B. Oke, betul. UN sama dengan A plus N 1 kali B. Jadi ini adalah hal yang kita pelajari